Shalom, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan totalitas kehidupan kita untuk kita memuji, memuliakan Raja di atas segala Raja. Dia yang memiliki kejayaan, Dia yang memiliki kemuliaan, Dia yang memiliki segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dia adalah penebus, Sang Pemilik kita semuanya. Agungkan Dia, muliakan Dia, sujudlah di hadapannya dengan pujian dan taksim serta dengan hormat yang luar biasa kepada Dia. Pujilah Dia, Tuhan memberkati kita semuanya. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau
selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosanna to the King. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Engkaulah Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik, Yesus, dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu, Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
Haleluya, kita sudah memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan Allah kita. Mari hari ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita semuanya untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang memberikan kepada kita semuanya pencerahan, firman yang mengubahkan hati kita, firman yang membersihkan kita terus-menerus, dan firman yang mengarahkan kita semuanya untuk kita berbakti, mengabdi, serta beriman, percaya kepada Dia saja. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam doa kami bersyukur karena kami boleh terus-menerus dilengkapi oleh firman Tuhan. Firman-Mu sungguh menjadi sesuatu kebutuhan kami yang mutlak tidak kami akan perlukan terus-menerus. Tuhan, urapi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan itu menjadi satu rema yang mengubah kami semuanya. Membawa kami menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan dan aktif bergerak untuk memberitakan serta melakukan firman itu, sehingga banyak orang-orang mengenal dan mengerti dan percaya kepada Kristus Yesus Tuhan Allah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Masih di dalam masa-masa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan biasanya gereja-gereja akan melakukan doa untuk penantian Roh Kudus. Hari ini kita akan berbicara secara khusus tentang di ruang tunggu Tuhan. Mari kita akan membaca di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian. Pada satu kesempatan ketika ia sedang makan bersama mereka, dia memberi perintah ini. Jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah hadiah yang dijanjikan Bapakku yang telah kamu dengar aku bicarakan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada satu pesan secara khusus yang diberikan kepada murid-murid. Pesan itu adalah pesan menunggu. Itu sebabnya hari ini kita akan berbicara tentang menunggu atau menunggu di ruang Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu yang akan mendorong kita semuanya untuk memahami bahwa pergerakan menunggu Allah itu bukanlah merupakan sesuatu yang sangat mudah, tetapi itu menjadi sesuatu yang harus kita jalankan. Lewis Semesdes, dia mengajar di Full Theology Seminary, dia berkata demikian. Menunggu adalah takdir kita. Kita menunggu di dalam kegelapan, api yang mungkin kita tunggu-tunggu nyalanya supaya
kemudian bisa menerangi. Kita menunggu untuk akhir segala sesuatu supaya kita mengalami perubahan-perubahan. Tetapi menunggu memang merupakan sesuatu yang meletihkan, melelahkan bagi beberapa orang yang mungkin tidak mempersiapkan begitu banyak hal mental kesabaran di dalam hidup dia. Perjalanan hidup kita tidak bisa tidak itu berurusan dengan menunggu. Menunggu kelahiran, menunggu kelulusan, menunggu pernikahan, menunggu dipanggil untuk kita bisa bekerja, menunggu lulus kuliah. Ada begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan menunggu. Bahkan kemudian kalau kita berbicara tentang menunggu untuk kita menjadi sehat, apalagi di tengah-tengah COVID ini, rasa-rasanya ketika kita sakit, kita berharap dan menanti dengan sangat bagaimana kita bisa menjadi sembuh. Menanti atau menunggu itu merupakan satu bagian dari rangkaian kehidupan kita semuanya. Tidak bisa tidak. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seperti itu juga ketika Tuhan berbicara kepada para murid, engkau harus tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus itu akan dicurahkan ke atas kamu. Pekerjaan menunggu itu bisa bersifat positif, juga kemudian menimbulkan hal-hal yang negatif di dalam diri kita semuanya. Bergantung sebuah konteks atau kasus sitis yang sedang kita hadapi bersama-sama. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita menunggu hal-hal yang berkaitan dengan misalnya sakit, Bapak Ibu kita menunggu kesembuhan, rasa-rasanya itu begitu sangat melelahkan. Kalau kita menunggu di saat kita ada di penjara, menunggu kebebasan kita, itu juga bisa menimbulkan rasa negatif yang sangat tinggi. Tetapi juga menunggu itu bisa membawa kita semuanya memikir pemikiran-pemikiran yang positif. Misalnya kita menunggu hari pernikahan kita dimotivasi, kita menjadi semangat, kita positif, kita bekerja keras, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Menunggu juga bisa menghasilkan sesuatu yang sangat positif. Menunggu Roh Kudus itu sebenarnya juga membangun pikiran-pikiran kita menjadi lebih positif. Harusnya kita menjadi antusias, kita menjadi lebih bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kita semuanya. Menunggu membawa kita semuanya memiliki daya ketinggian bagi kita semuanya dalam mencari Dia, dalam berdoa, dalam antusias kita terus-menerus bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, maka menunggu itu merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak harus akan ada di dalam hidup kita semuanya. Nah, ketika Tuhan Yesus dia berbicara kepada muridnya, engkau harus menunggu, itu merupakan satu hal bukan hanya sekedar perintah, tetapi di balik sebuah perintah itu, di sana itu ada janji. Ketika Tuhan berkata kamu harus menunggu karena kamu harus dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus turun atas kamu, itu merupakan satu janji atau hadiah. Nah, kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan melakukannya, pasti Tuhan akan menggenapinya. Jadi ketika kita berada di dalam sebuah ruang tunggu di dalam Tuhan, maka sebenarnya kita sedang tidak berada dalam wilayah yang tidak pasti, tapi kita berada di wilayah pasti. Maka menunggu di ruang Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita petik dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat, berbicara tentang di ruang tunggu Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang di ruang tunggu Tuhan, maka yang pertama kita berbicara tentang menunggu itu merupakan sesuatu hal yang sulit. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, menunggu adalah satu bagian yang tersulit dari kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Karena kita cenderung untuk bertindak, kita cenderung untuk melakukan segala sesuatu dibandingkan kita berdiam atau menanti. Nah, dunia kita mau tidak mau sekarang ini merupakan satu dunia percepatan. Segala sesuatu itu rasanya pengen cepat, kita segera melakukannya. Apalagi kalau kita bicara tentang filosofis kehidupan kita sekarang ini. Siapa yang lambat, dia akan ketinggalan. Siapa cepat, dia akan mendapatkannya. Nah, dunia kita juga merupakan satu dunia yang instan. Segala sesuatu serba cepat. Kita pengen makan, segala sesuatu juga cepat. Ada makanan siap saji, ada makanan-makanan instan, ada minuman instan, segala sesuatu itu pengennya serba cepat. Maka jangan heran, moto hari-hari ini seringkali katakan, cepat berikan sesuatu yang membuat aku bergerak mengalami pergerakan cepat. Jadi semakin cepat semakin baik. Tapi apakah benar semakin cepat semakin baik? Maka ketika kita berbicara tentang sesuatu yang menunggu, itu rasanya menjadi sesuatu yang berkontradiksi dengan kebudayaan hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu, ada seorang rabi yang berdoa, dia berkata gini, Tuhan beri aku kesabaran dan aku menginginkan sekarang. Nah, doa ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat susah untuk didapat di hari-hari seperti ini. Sabar, menanti, waduh sangat susah sekali.
Itu sebabnya kita tidak memiliki kemampuan menguasai diri dalam kesabaran pada waktu kita menunggu. Coba perhatikan ketika kita antri. Ketika Bapak Ibu antri COVID kita kemarin, itu Bapak Ibu orang-orang yang ingin divaksin, mereka berbondong-bondong ingin lebih cepat. Mereka katakan aku udah datang lebih dulu. Mereka katakan enggak, aku yang sudah tua. Rata-rata karena mereka tidak sabar, mereka kemudian mengalami peningkatan tensi emosional. Dan disitulah kemudian muncul hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Kita tidak memiliki kemampuan untuk menunggu. Nah, Lori Joshi, seorang internis dari Dallas, dia menciptakan sebuah perkataan-perkataan ketika seseorang itu tidak memiliki kemampuan mengendalikan diri untuk dia menunggu atau menjadi sabar ketika dia berada dalam sebuah penantian atau antrian yang sangat besar. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk sabar atau menunggu, orang itu disebut sebagai orang-orang memiliki penyakit cepat. Nah, ini didefinisikan sebagai orang yang kehilangan kepekaan dalam hal waktu. Orang kehilangan kepekaan dalam sebuah proses. Dia percaya bahwa orang yang tidak memiliki tingkat kesabaran, orang itu sebenarnya sedang mengalami penyakit psikologi yang berhubungan dengan penyakit cepat. Sehingga mereka berharap segala sesuatu itu berjalan secara cepat. Nah, ini yang berbahaya di dalam hidup kita semuanya. Menunggu itu merupakan sesuatu yang sulit. Menunggu itu juga kemudian membutuhkan kemampuan untuk mengontrol kita semuanya. Menunggu membutuhkan juga ekstra bagaimana kita mengendalikan diri kita, menguasai diri kita. Menunggu membutuhkan juga kemampuan bagi kita semuanya untuk kita bisa mengisi waktu-waktu penantian itu semuanya. Menunggu juga membutuhkan bagi kita semuanya sebuah ide cemerlang. Bagaimana kita mengusir sebuah kebosanan. Bagaimana kita kemudian bisa berjejaring. Kita bisa kemudian sangat-sangat efektif memanfaatkan waktu-waktu yang belum ada itu. Waktu-waktu yang sepertinya terhilang karena penantian itu dengan menggunakannya sesuai yang sangat positif dan berkontribusi dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, waktu kita sakit, kita berharap cepat sembuh. Dan menanti cepat sembuh itu tidak mudah. Orang jadi bosan. Karena orang bosan, biasanya mereka sering kali menerjang pantangan-pantangan dari dokter. Mereka pengen cepat sembuh, akhirnya mereka keluar. Beberapa orang-orang yang ditangani di COVID, di rumah sakit karena COVID, karena mereka tidak tahan menunggu, mereka keluar dari perawatan intensif itu. Dan akhirnya mereka tinggalkan tempat-tempat perawatan itu. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka mengalami masalah-masalah yang besar. Bukan saja kemudian mereka harus ditangkap lagi, tetapi berapa banyak orang yang kemudian terepidemi dengan virus corona itu sendiri. Berapa dari kita semuanya, gara-gara kita tidak tahan, tidak sabar menunggu, orang kemudian menjadi bunuh diri. Ada orang yang sakit, dia berharap kesembuhan 10 tahun tidak sembuh-sembuh, akhirnya dia bunuh diri. Ada orang yang pengen sekali memiliki sebuah masalah-masalah yang segera diatasi, tetapi kemudian tidak teratasi, akhirnya dia juga putus asa. Ada orang yang melamar pekerjaan dan menunggu jawaban-jawaban nggak muncul-muncul, akhirnya bunuh diri juga. Ada begitu banyak hal-hal yang negatif ketika orang itu tidak sabar, tidak memiliki kemampuan mengendalikan diri pada waktu dia menunggu. Menunggu itu merupakan sesuatu yang sulit. Betul, membutuhkan sesuatu yang sulit. Itu sebabnya kita membutuhkan sebuah kekuatan ekstra, bukan hanya dari dalam diri kita, tetapi juga kekuatan ekstra dari Roh Kudus. Tetapi sesulit apapun juga dalam hidup kita semuanya, maka kita harus berusaha menekan emosi kita, menekan keinginan kita untuk kita tidak sabar. Kita harus betul-betul menekan. Kenapa? Karena itu yang akan menolong kita semuanya mendapatkan janji dan penggenapan yang datang dari Kristus. Mazmur pasal yang ke-27 ayat 14 katakan, nantikanlah Tuhan dan menjadi kuat tabahlah dan nantikanlah Tuhan. Jadi kalau kita berbicara menantikan Tuhan, di sana dibutuhkan kekuatan ekstra. Kekuatan untuk mengontrol kita sendiri dan kekuatan untuk kita menjadi tabah. Baru kita kemudian akan bisa menjadi orang yang sabar menanti. Bapak Ibu, pada waktu kerajaan Israel di bawah Raja Saul, mereka sedang menghadapi bangsa Filistin yang semakin mendekat. Dan dan Samuel sudah berkata kepada Saul, tunggu aku kamu di tempat itu, di bukit itu, sampai aku datang. Nanti aku akan berdoa dan membakar korban bakaran dan aku berdoa kepada Tuhan. Tapi Saul tidak sabar menunggu kedatangan Samuel yang menurut dia itu begitu lama sekali. Bapak Ibu, ketika kita menunggu dan kita berharap begitu sangat dan waktunya sepertinya tidak datang jawaban,
kita seringkali tidak sabar dan kita ceroboh. Seringkali kita mengambil keputusan-keputusan yang salah pada waktu kita sulit mengendalikan emosi, kesabaran kita semuanya. Akhirnya kita juga salah. Sama seperti Raja Saul. Ketika dia melihat Samuel tidak datang-datang dalam penantian dan penungguan dia itu, maka dia mulai berkata kepada, bawa itu korban bakaran. Dia melakukan sebuah pelayanan korban bakaran yang itu sangat bertentangan dengan hukum religi orang Yahudi. Itu sebabnya ketika Samuel kemudian melihat bahwa Raja Saul melakukan sesuatu yang memang tidak layak, tidak pantas, dan bukan bidang bidang dia, maka Samuel marah. Dia berkata, seyogyanya Tuhan akan meninggikan engkau atau mengokohkan kerajaanmu. Tetapi karena engkau sudah begitu lancang, tidak sabar menunggu kedatanganku, maka Tuhan membawa engkau memberikan kerajaanmu itu kepada orang lain. Bapak Ibu, kesabaran dalam menanti menunggu itu sulit. Jangan berkata bahwa menanti itu merupakan sesuatu yang mudah, sulit. Saya harus akui itu semuanya. Ketika Tuhan ingin menjangkau dunia, langkah pertama yang dia beritahu kepada murid-muridnya adalah menanti. Jadi bukan pergerakan yang cepat. Menanti, menunggu. Rasa-rasanya mungkin kita akan berpikir, wah, ngapain kita menunggu? Ini sedang lagi hebat-hebatnya. Ini sedang musuh berada dalam titik yang sangat ketakutan. Bapak Ibu, saya yakin mungkin pemikiran para murid berkata demikian. Yang ada di dalam benak pikiran mereka. Yesus yang sudah mati, itu tiba-tiba bangkit. Dia menunjukkan bahwa dia adalah sang penakluk. Dan 40 hari dia berkeliling menyatakan dirinya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan saya tahu berita itu kemudian didengar oleh para musuh. Dan saya yakin juga mereka menjadi gemetar. Karena mereka melihat sebuah fakta bahwa Yesus bisa mengatasi dan bisa menundukkan alam maut. Dan itu yang akan membuat para musuh-musuh Yesus itu menjadi takut dan gentar. Nah, bagi para murid itu merupakan satu kesempatan cepat bergerak. Ayo kita lakukan. Tetapi Yesus berkata, tidak, menunggu. Jadi Bapak Ibu, bukan masalah kecepatan, bukan masalah memenangkan, tetapi masalah menunggu waktunya Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Waktu Yosua masuk dalam Kanaan, dan Tuhan menyertai dia dan membuat seluruh penduduk Kanaan itu mengalami kegentaran. Dan beberapa musuh-musuh orang-orang Kanaan itu ditaklukkan, dikalahkan oleh Yosua. Dan semakin hari wilayah Kanaan itu menjadi takut luar biasa. Pada waktu orang-orang Israel akan merebut Kanaan, dalam situasi mereka mengalami euforia kemenangan yang luar biasa, dinamika semangat perang yang luar biasa, Tuhan bicara kepada Yosua, Yosua, jangan perang, sunat semuanya. Nah, sunat membutuhkan alokasi waktu yang panjang, karena ketika mereka disunat, mereka mengalami sakit, dan mereka butuh waktu untuk penyembuhan. Tapi itu yang dilakukan oleh Tuhan. Bukan masalah kita bergerak, tetapi yang penting adalah masalah bagaimana kita bisa menunggu waktu kairosnya Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Seharusnya dalam dunia perang, kalau musuh sudah begitu takut, ayo cepat, langsung sikat saja. Tapi Tuhan memakai strategi perang yang beda, aneh. Langsung disunat, menunggu untuk jeda waktu supaya mereka diperbaharui di dalam iman. Mereka diperbaharui dalam karakter. Mereka dibaharui dalam tujuan. Mereka dibaharui di dalam segala sesuatu. Supaya mereka tahu, menunggu itu menjadi sesuatu yang berhubungan dengan dinamika pergerakan Allah di dalam kehidupan orang percaya. Jadi pelajaran yang pertama berkaitan dengan menunggu di ruang Tuhan. Itu berhubungan dengan menunggu itu merupakan sesuatu pekerjaan yang sulit. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang menunggu di ruang Tuhan, yang kedua, kita berbicara tentang mengatur ulang prioritas kita semuanya. Bapak Ibu, menunggu menjadi sesuatu yang sulit bagi kita yang senang melakukan tindakan dengan segera. Bagi kita semua yang tidak mau menunda-nunda waktu. Bagi kita semuanya yang seringkali memiliki sebuah keinginan untuk mewujud nyatakan segala sesuatu. Kita pasti katakan, wah saya tidak mau menunda-nunda itu semuanya. Saya tidak mau buang waktu. Maka menunggu menjadi sesuatu yang sangat negatif. Menunggu menjadi sesuatu yang tantangan bagi mereka semuanya. Ada dua hal secara psikologi yang dialami para murid. Kalau kita melihat konteksnya. Psikologi yang sedang terjadi ketika Yesus bangkit, Bapak Ibu. Nah, psikologi yang pertama, ketika Yesus menyatakan dirinya 40 hari kepada para murid-muridnya, kecenderungan psikologi yang tampil, yang pertama adalah mereka menjadi semangat, mereka menjadi berani. Karena mereka melihat bahwa Yesus memiliki kekuatan otoritas yang hebat, yang luar biasa. Maka mereka memiliki euforia semangat.
Mereka memiliki euforia, kekuatan, daya perang atau daya untuk maju luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Dan hal psikologi yang kedua itu berkaitan dengan rasa takut. Karena mereka tahu bahwa Yesus yang sudah bangkit akan meninggalkan mereka. Sementara Yesus menyuruh mereka ada di Yerusalem. Dan Yerusalem adalah pusat di mana Yesus dibunuh. Musuh-musuh Yesus ada di sana. Begitu banyak. Sekarang Yesus meninggalkan mereka semuanya. Jadi menunggu dan mereka harus ada di Yerusalem. Tempat di mana Yesus dibunuh. Itu juga memberikan rasa takut secara psikologis. Dan penguasa-penguasa mungkin akan bisa menekan mereka semuanya. Tapi Yesus memaksa mereka semuanya untuk menunggu. Yesus memaksa mereka semuanya untuk menghadapi ketakutan. Dan Yesus membawa mereka semuanya seperti berada dalam hal-hal yang kelihatannya tidak baik. Tapi itulah cara bagaimana Yesus membawa mereka semuanya untuk menentukan sebuah prioritas. Mengapa? Ketika murid-murid mereka dalam psikologi pertama, mereka melihat Yesus dalam euforia kekuatannya, mereka ingin maju. Yesus katakan, kalau kamu berpikir, kamu punya prioritas, bahwa prioritas adalah bagaimana pada akhirnya kamu memiliki dinamika semangat untuk menghancurkan atau untuk kemudian maju, maka Yesus katakan itu bukan prioritasnya. Tapi kalau kamu kemudian juga takut, prioritasmu takut, gara-gara nanti aku tinggalkan, maka kamu harus membereskan, menata ulang lagi prioritas utamamu. Yesus berkata, kamu harus menunggu. Ketika mereka harus menunggu, Yesus ingin mengajarkan kepada mereka semuanya bagaimana mereka akan mereview lagi tujuan mereka, tugas mereka, iman mereka, kepingiringan mereka, kemudian semangat mereka sejati, motivasi mereka semuanya. Bahkan kemudian mereview lagi tentang misi-misi yang ada dalam hati mereka semuanya. Dan mereview lagi iman mereka, kerohanian mereka. Itu yang ingin Yesus lakukan kepada para murid. Bapak Ibu, dalam melayani waktu Tuhan itu sangat penting. Bukan masalah tergesa-gesa. Kairosnya Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Cenderung bagi kita semuanya untuk kita melakukan dan tanpa kita kemudian memikirkan tentang kairosnya Tuhan. Bagus kalau kita bergerak cepat. Tetapi jika itu bukan kairosnya Tuhan, maka apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Tergesa-gesa tidak akan mendapatkan apa-apa jika Tuhan tidak memimpin kita semuanya. Ingat, tergesa-gesa atau melakukan dengan cepat itu tidak akan menghasilkan apa-apa dan sia-sia jika Tuhan tidak memimpin mereka semuanya. Jadi ketika Tuhan berkata kepada kita semuanya, kamu harus menunggu, Tuhan ingin mengatur prioritas kita semuanya. Apa itu prioritas yang utama? Mereka harus sadar mereka adalah orang yang dipimpin. Mereka adalah murid. Mereka adalah utusan Allah. Mereka harus di bawah kendali otoritas Tuhan. Ini adalah prioritas. Mereka harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini prioritas yang sangat penting dalam hidup kita semuanya. Jadi bukan masalah kita maju lebih dulu, bukan masalah kita bergerak lebih dulu, tetapi masalahnya adalah kita harus tahu bahwa kita ini dipimpin oleh Tuhan. Kita harus tunduk pada perintah Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan minta. Kita harus tahu bahwa kita ini muridnya. Kita harus tahu bahwa kita itu adalah budaknya. Kita harus tahu bahwa kita itu hambanya. Kita harus tahu bahwa kita hanya bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Inilah prioritas yang sangat penting sebagai gereja atau sebagai orang percaya. Jadi ketika kita berbicara menunggu di ruang waktu Tuhan, ini bicara tentang mengatur waktu kita semuanya. Mengatur diri kita, mereview diri kita, supaya kita tahu jati diri kita, itu adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan, sebagai budak Tuhan, tunduk terhadap otoritas Tuhan, dan harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saat menunggu seperti kita berada di jalur lambat, di jalan tol. Nah Bapak Ibu, di jalan tol itu kalau kita berada di jalur lambat, kita kemudian mulai bisa menata mungkin emosi kita, menata untuk kita berpikir, apakah saya akan melajukan kendaraan saya dengan cepat lagi, apakah saya akan berhenti atau beristirahat. Kita mulai mereview di jalur lambat itu semuanya. Nah demikian juga pada waktu kita berada di jalur lambat, itu juga mungkin akan menata supaya kita bisa istirahat, tidak terlalu capek, tidak mengerahkan tenaga. Dan di jalur lambat itu biasanya kita juga bisa menata keselamatan yang ada di dalam diri kita. Apakah kita ingin membuktikan bahwa diri kita kuat ketika Tuhan menyatakan kebangkitannya dan menyatakan kepada banyak orang? Kalau itu prioritas kita, maka kita menjadi salah luar biasa. Ingat, prioritas kita harus ditata ulang. Tujuan kita harus ditata ulang. Iman kita harus ditata ulang. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita tidak sesuai
dengan apa yang Tuhan inginkan, maka apa yang kita kerjakan dengan cepat itu menjadi sia-sia belaka. Kita menunggu supaya kita mengatur prioritas kita, mengatur waktu kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, mengatur perasaan kita, mengatur hati kita, mengatur pikiran kita, mengatur hidup kita, mengatur emosi kita, mengatur segala sesuatu, dan akhirnya kita menjadi orang yang sadar diri bahwa kita adalah orang yang harus dipimpin absolut oleh Tuhan, tunduk terhadap perintah, harus menyenangkan Dia, harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jikalau Tuhan tidak bergerak, maka kita tidak bergerak. Ingat pada waktu bangsa Israel mereka keluar dari Mesir, mereka dipandu oleh dua pimpinan Tuhan lewat dua simbol, yaitu tiang awan, tiang api. Jikalau tiang awan itu belum bergerak, maka orang-orang Israel dia akan tetap tinggal di situ. Tapi jikalau tiang awan sudah bergerak, maka orang-orang Israel harus bergerak. Dan jikalau tiang api kemudian mulai berhenti atau sudah menyala, maka disitulah waktu istirahatnya. Jadi ini mengatur prioritas kita semuanya. Tuhan ingin di saat-saat kita menunggu, kita mengatur prioritas kita semuanya. Waktu kita menunggu, Tuhan ingin kita memperbarui iman kita, memperbaharui rohani kita, memperbaharui semangat kita, tujuan hidup kita semuanya. Kesadaran kita sebagai hambanya Allah, kesadaran kita sebagai orang-orang utusan Dia. Kita tidak boleh bergerak tanpa perintah Tuhan. Kita harus bergerak dengan pimpinannya Tuhan, perintahnya Tuhan, bukan oleh keinginan karena kita ingin cepat. Dan yang terakhir, pelajaran apa yang dapat kita petik dari ruang tunggu di Tuhan. Yang ketiga, ruang tunggu di Tuhan itu memberi pelajaran tentang menguji iman kitanya. Menguji tentang iman kita. Yesus memberikan instruksi kepada murid dalam 3 bidang. Yang pertama adalah Dia memberitahu apa yang harus dilakukan. Apa itu? Tunggu. Dan yang kedua, Dia memberitahu mereka di mana harus melakukannya. Di mana itu? Yerusalem. Dan perintah yang ketiga, Dia memberitahu mereka apa yang harus ditunggu. Janji. Apa itu? Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus. Nah, tapi yang tidak diberitahu oleh Yesus adalah kejelasan. Kapan itu Roh Kudus akan turun? Jam berapa? Dengan jelas Yesus detail-detailnya Dia tidak menunjukkan waktu itu sendiri. Mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu. Seminggu kah? Sebulan kah? Setahun kah? 40 hari kah? Mereka nggak tahu. Tapi yang mereka tahu bahwa mereka harus menunggu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jika kita sedang menunggu dan kita tidak tahu berapa lama apa yang kita tunggu itu akan tiba muncul, masihkah kita bisa bertahan? Masihkah kita masih berdiri di dalam iman? Masihkah kita menjadi percaya sama Tuhan? Kita pasti akan merasa menyerah ketika apa yang kita tunggu itu ternyata jauh dari harapan kita. Apa yang kita tunggu tidak datang segera. Apa yang tidak kita tunggu ternyata itu betul-betul serasa begitu jauh, luar biasa. Ketika kita berdoa, kita berharap supaya Tuhan menjawab dalam doa-doa kita semuanya. Tapi ternyata Tuhan tidak menjawab. Karena jawaban kadang-kala dalam jawaban Tuhan ketika kita berdoa, Tuhan hanya meminta kita untuk menunggu. Dan menunggu tanpa sebuah kejelasan, dan itu akan membosankan. Itu mengurangi kita semuanya satu antusias yang sangat tinggi untuk kita bisa bertahan dalam doa, untuk kita bertahan dalam iman, untuk kita bertahan dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Maka saya ingin katakan, menguji iman kita di saat penantian itu adalah sesuatu yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, ketika Abraham diberikan janji bahwa dia akan mendapatkan sebuah keturunan, dan dari keturunannya itu dia akan mendapatkan sebuah bangsa yang besar. Tapi apa terjadi? 10 tahun, 20 tahun janji itu belum terwujud. Dan ketidaksabaran iman dari Abraham, akhirnya dia menerima solusi yang diberikan oleh Sarah, mengambil Hagar, dan dia dapat anak Ismail. Tapi itu menjadi satu bencana bagi Abraham dan akhirnya bagi seluruh keturunan Abraham. Perang yang berkelanjutan terus-menerus. Ketidaksabaran kita dalam menunggu itu membuktikan tentang kualitas iman kita yang begitu rendah. Ketidaksabaran kita dalam menanti janji Tuhan itu menunjukkan betapa porak-porandanya, rapuhnya iman kita. Tidak berdiri teguhnya iman kita. Ketidaksabaran kita semuanya untuk bertahan dalam iman kita semuanya menanti janji Tuhan itu membuktikan bahwa kita sangat-sangat rapuh dan tidak mempercayai Tuhan. Bapak Ibu, jika kita berdoa,
berharap sesuatu kepada Tuhan. Satu hari tidak dijawab, masihkah? Masih semangat. 2 hari masih semangat. Seminggu mungkin masih semangat. 1 bulan mungkin masih berkurang. 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Mungkin kita sudah tinggalkan jam-jam doa, persekutuan, pengiringan kita, kepercayaan kita. Kenapa? Karena sulit sekali bertahan dalam iman kita, menanti jawaban yang belum kunjung tiba. Tapi Tuhan menguji iman kita justru di penantian kita semuanya. Sadrak dan beberapa teman-temannya, mereka berada dalam satu masalah yang sangat berat. Mereka berada dapur api. Dan mereka menanti pertolongan Tuhan. Tapi hal yang luar biasa dikatakan, jikalau Tuhan yang aku sembah tidak menolong pun, atau tidak datang pertolongannya dengan cepat kepadaku, maka dalam hal ini aku tetap percaya dan beriman dan tidak akan menyembah patung raja. Nah, ini luar biasa. Nah, menguji iman kita itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa di pemandangan Tuhan yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan menanti di ruang tunggu Tuhan. Bapak Ibu, Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya tidak melihat. Berbahagialah orang yang percaya karena tidak melihat. Berbahagialah orang yang percaya karena tidak melihat sebuah bukti, tidak mengalami sebuah bukti. Karena ada satu upah bagi orang-orang yang setia di dalam iman mereka, sekalipun dalam penantian itu dia tidak mendapatkan apa yang mungkin dia tunggu. Tapi dia sangat berbahagia. Jika kita menunggu dalam waktu yang lama untuk janji Tuhan, maka itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Karena kita begitu yakin, berpegang teguh dan mempercayai dia dengan segenap hati, maka itu diperhitungkan sebagai upah dan kebenaran yang luar biasa. Saya menunggu janji Tuhan supaya kita punya tanah di gereja kita, supaya kita bisa membangun gedung. 10 tahun ternyata belum terwujud. Apakah saya kemudian mulai berkurang antusias saya? Saya tidak. Karena itu bagian dari ujian iman saya. Saya tetap yakin bahwa Tuhan dalam waktu dia pasti akan memberikan kepada kita semua sebuah tanah yang luas, dan kita bisa membangun gereja. Dan izin IMB-nya juga akan Tuhan lakukan dengan cara-cara dahsyat dan luar biasa. Saya yakin, sekalipun sudah 10 tahun tidak menunjukkan tanda-tanda, kita tidak punya uang, kita tidak punya sebuah kemampuan dalam sebanyak bidang, tapi saya tetap percaya penantian saya itu membuktikan tentang menguji sebuah kualitas iman saya. Apakah iman saya itu bersandar kepada sebuah bukti atau bersandar kepada perkataan dari janji Tuhan itu sendiri? Kalau Tuhan telah berjanji, pasti akan digenapi. Kapan waktunya? Itu adalah urusannya Tuhan. Tuhan dalam kedaulatannya bisa melakukan segala sesuatunya, menggenapi janji-janjinya. Tugas kita, urusan kita adalah percaya. Urusan kita adalah beriman sepenuh hati. Urusan kita menanti dengan sabar, dengan komitmen dan disiplin, dan tetap percaya, serta melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi, ada 3 hal kalau ketika kita berbicara menunggu di ruang tunggu Tuhan semuanya. Akhirnya, keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, maka kita akan membaca dalam Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami dikuatkan lagi. Ada waktu kami harus menunggu di ruang waktunya Tuhan. Di ruang tunggu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-kebenaran ini. Terus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan, Engkau lawat bangsa negara kami, supaya bangsa negara kami menjadi banyak yang percaya kepada Tuhan, supaya mereka semuanya mengenal Kristus. Berdoa untuk pelayanan misi, pelayan-pelayan misi, dan daerah-daerah tertutup misi, supaya Tuhan bekerja luar biasa di sana. Kami berdoa untuk Presiden kami, Jokowi, dan Ma'ruf Amin, supaya mereka semuanya diberikan sinergisitas, dan mereka diberikan hikmat, bersama jajaran kementerian, lembaga tinggi dan lembaga tertinggi, untuk mereka semuanya mengurai setiap masalah-masalah yang terjadi di Indonesia dengan keputusan-keputusan bijak. Penanganan COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, garda yang terdepan Satgas COVID, supaya mereka semuanya Tuhan bisa mengantisipasi mungkin ketika ada lonjakan-lonjakan COVID, supaya mereka siap. Kami mematakan sebuah gelombang
tsunami Soviet di Indonesia ini kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kepada umat atau orang-orang Indonesia supaya mereka semuanya benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa supaya perbaikan ekonomi terjadi. Bidang-bidang kesehatan, kemudian vaksinisasi yang akan dilakukan di Indonesia, di Tuhan bagian-bagian selanjutnya itu bisa berlangsung dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan lokal kami, bupati, camat, kepala desa, kelurahan, RW, RT, Tuhan memberkati mereka semua. Ekonomi di kota kami, Tuhan, baik itu mungkin agrowisata, agrobisnis, perhotelan, niaga, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, Tuhan Engkau memberkati. Memberkati juga Tuhan kerinduan kami untuk memiliki gedung dan tanah, supaya kami bisa memiliki gereja, Tuhan Engkau campur tangan. Memberkati salah seorang yang bernasar untuk membangunkan gedung gereja, dan memberikan tanah kepada kami, Tuhan, memberkati usaha bisnisnya, supaya mereka diberikan juga komitmen yang tinggi dengan nasarnya, Tuhan, supaya mereka semuanya bisa mewujud nyatakan. Berdoa untuk para sponsor kami, berdoa untuk Tuhan yayasan-yayasan yang berkaitan dengan kami, Tuhan memberkati mereka berkali lipat luar biasa. Memberkati juga pergumulan gereja kami di bidang ekonomi. Mereka yang memiliki pabrik, Tuhan Engkau campur tangan memberkati. Yang memulai usaha, Tuhan Engkau campur tangan memberkati. Mereka yang bekerja di sebagai karyawan, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Memberkati kekuatan kesehatan dari jemaat kami semuanya. Siapapun mereka yang sakit, tangan Tuhan menjamah dan memulihkan secara sempurna. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan untuk pergumulan anak-anak yang melanjutkan kuliah, melanjutkan SMA, SMP, SD, biaya-biaya yang Tuhan Engkau cukupkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Tuhan anak-anak kami supaya mereka makin mencari Tuhan, makin sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Berdoa untuk pergumulan-pergumulan rumah tangga dan pergumulan-pergumulan lain jemaat kami, supaya mereka menikmati berkat-berkat yang datang dari Tuhan, pertolongan yang datang dari Tuhan. Memberkati Tuhan jemaat-jemaat kami yang terus-menerus membangun doa-doa mereka, iman mereka, supaya mereka berdiri teguh. Bangun karakter mereka, bangun kesetiaan mereka Tuhan, baik kepada Tuhan serta gerejanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya. Persekutuan dan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya, tubuh, jiwa, roh kita. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulang dengan berkat itu, bagikan kepada orang lain supaya mereka semuanya melihat Yesus yang ada dalam hidupmu dan engkau sebagai surat Kristus yang dapat dibaca. Dan hanya orang-orang menjadi percaya kepada Dia karena kehidupanmu yang terbuka sebagai representasi kesaksian Yesus. Pulanglah dan beritakan Injil, maka Tuhan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi. Jikalau Bapak Ibu memiliki pergumulan-pergumulan, Bapak Ibu bisa menuliskan sebagai pokok-pokok doa dan kirimkan di chat WA kami, maka kami akan mendukung pergumulan Bapak Ibu semuanya. Dan jikalau Bapak Ibu ingin memberkati gereja kami, pelayanan misi kami selalu ingin menjadi berkat bagi saudara-saudara kita semuanya. Bapak Ibu juga bisa menuliskan di rekening kami semuanya. Entah itu kolektor juga per bulan, Bapak Ibu juga bisa mengirim di nomor rekening yang sudah tertera di layar di depan Anda semuanya. Dan jikalau Bapak Ibu semuanya mendapatkan berkat dari pelayanan kami pagi ini, silahkan bagi kepada teman-teman, share supaya mereka mendapatkan berkat dan mereka dikuatkan lagi, diteguhkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya.